ibu-ibu yang telah menyempatkan waktunya untuk datang di sini. Sebelumnya materi yang sebelumnya sudah saya sampaikan, sudah ibu praktekkan di rumah masing-masing? Sudah, Bu. Sudah? Ya. Untuk keluarganya juga sudah? Sudah. Jadi saya akan perkenalkan tujuan dari kegiatan hari ini, yaitu cara mencuci tangan dengan menggunakan sabun. Jadi di sini ada 3 yang akan dibahas, yaitu pentingnya mencuci tangan memakai sabun, cara mencuci tangan, mengetahui praktek baik mencuci tangan pakai sabun. Jadi ibu di sini cara mencuci tangan dengan benar merupakan salah satu cara untuk mencegah stunting, karena dari stunting disebabkan oleh diare atau penyakit yang menular. Jadi ibu-ibu rajin cuci tangan di rumah tak? Rajin. Kapan biasanya ibu mencuci tangannya? Sebelum makan. Ya, apalagi bu? Kalau bersih cuci tangan lagi. Ya, apalagi bu? Sudah bersihkan halaman rumah, cuci tangan lagi. Jadi biasanya kalau ibu cuci tangan menggunakan sabun atau tidak? Sabun, Bu. Menggunakan sabun. Oke, terima kasih Bu atas pendapatnya. Oke, ibu-ibu, jadi di sini kesimpulan dari cara mencuci tangan yaitu dengan menggunakan air mengalir saja itu tidak cukup, dengan menggunakan sabun. Jadi sebelum ibu beraktivitas harus terlebih dahulu mencuci tangan menggunakan sabun, Bu. Ya. Jadi di sini ada 5 waktu penting cara untuk mencuci tangan dengan benar. Yang pertama itu sebelum makan, sesuai tadi yang dibilang Ibu Irma. Yang kedua setelah buang air besar atau air kecil. Yang ketiga sebelum menyentuh makanan. Yang keempat sebelum menyusui. Jadi sebelum kita menyusui anak, usahakan mencuci tangan. Selanjutnya setelah beraktivitas, contohnya berkebun atau bepergian dari luar. Yang selanjutnya sebelum mengolah makanan dari bantuan sosial. Jadi di sini ibu dapat juga bantuan sosial seperti sembako. Dapat. Apa yang biasanya ibu dapat di warung? Telur, ikan, beras. Jadi kita manfaatkan itu dengan baik ibu di rumah. Ya. Oke ibu, jadi di sini bagaimana biasanya ibu mencuci tangan kalau di rumah ibu? Caranya gini, air mengalir. Ya. Sudah agak licin tangannya baru taruh ke sabun. Berapa lama kira-kira ibu biasa mencuci tangannya? Biasa 5 menit. Paling lama itu 5 menit ibu? Biasa juga lebih dari itu. Lebih dari itu. Jadi nanti di sini ibu kita praktekkan ada 6 langkah bagaimana cara mencuci tangan menggunakan sabun. Oke ibu-ibu, jadi ketika di rumah itu bisa cara mencuci tangan itu bisa menggunakan sabun cair maupun atau sabun batangan. Jadi sesuaikan dengan kondisi yang ada di rumah masing-masing. Dan sabunnya itu harus di tempat yang tertutup disimpan supaya tidak mengendap itu bakteri. Oke bu? Oke. Mempersiapkan air mengalir yang bersih, tidak berbau, tidak berwarna dan tidak berasa. Oke ibu-ibu, jadi di sini ada 6 langkah cara melakukan cuci tangan dengan menggunakan sabun. Yang pertama, usap tangan dan gosok kedua telapak tangan secara lembut dengan air yang mengalir. Didengar ibu? Ya. Yang kedua, usap dan gosok juga kedua punggung tangan secara bergantian. Yang ketiga, gosok sela-sela jari tangan hingga bersih. Yang keempat, letakkan ujung jari telapak tangan, kemudian gosok perlahan. Yang kelima, bersihkan ujung jari sela secara bergantian, posisi saling mengunci. Yang keenam, gosok dan putar kedua ibu jari secara bergantian. Nah, sekarang kita bisa praktekkan ibu. Oke ibu-ibu, sekarang kita mempraktekkan cara mencuci tangan dengan sabun. Yang pertama, langkah pertama, basahi tangan dengan air, lalu gosok memakai sabun dengan kedua telapak tangan secara lembut dan arah memutar. Nah, ini langkah pertama cara mencuci tangan menggunakan sabun. Nah, langkah kedua yaitu usap dan gosok kedua punggung tangan secara bergantian. Nah, begini bu, gosok secara bergantian punggung tangan. Oke? Diingat ibu? Yang ketiga, gosok sela-sela jari hingga bersih. Gosok sela-sela jari
hingga bersih. Oke, sudah? Yang keempat, bersihkan ujung jari secara bergantian dengan posisi saling mengunci. Jadi begini Bu, posisi saling mengunci. Nah ini sela-sela jari. Sudah? Langkah selanjutnya yaitu gosok dan putar kedua ibu jari secara bergantian. Ini. Secara bergantian digosok ibu jarinya supaya tidak melengket itu bakteri, oke? Langkah selanjutnya, langkah terakhir yaitu ujung jari dan telapak tangan, kemudian gosok perlahan gini Bu, dan bilas hingga bersih secara bergantian. Ujung jari di telapak tangan, setelah itu dibilas dengan air bersih yang mengalir. Nah jadi ini tadi Bu ada beberapa langkah, semoga ini bermanfaat dan bisa Ibu praktekkan di rumah. Karena kebersihan itu penting Bu di rumah. Oke Bu, tadi sudah dipraktekkan semua toh? Sudah. Jadi coba lihat tangannya Bu, bagaimana? Apa sudah bersih atau masih kotor? Bersih. Sudah bersih Bu, jadi sudah tidak ada lagi kotoran yang menempel di tangannya ibu-ibu. Tidak ada. Oke, jadi Ibu di sini ada namanya pesan kunci untuk pesan kunci yang benar, yaitu yang pertama dilakukan kurang lebih selama 20 detik. Nah, itu pesan kunci yang pertama. Pesan kunci yang kedua, gunakan sabun cair atau batang dalam wadah yang tertutup. Yang ketiga, gunakan air mengalir, tidak berbau dan tidak berwarna. Nah, itu adalah 3 pesan kunci untuk yang bisa nanti kita terapkan di rumah masing-masing bersama keluarga kita. Setelah Ibu, di sini ada lagi sedikit tambahan. Cuci tangan itu tidak harus perlu menggunakan alat. Ibu perhatian sedikit. Bapak Ibu bisa membuatnya sendiri dari bahan yang sangat murah dan sederhana. Contohnya galon bekas. Itu bisa dijadikan tempat wadah air untuk mencuci tangan setelah beraktivitas di luar sebelum masuk ke rumah. Nah, itu bisa kita gunakan. Yang kedua, tempat penampungan air harus dibersihkan dan dikuras secara rutin untuk menghindari lumut atau jentik nyamuk. Jadi jangan sampai nanti itu wadah yang kita tidak tutup itu tempat bersarangnya nyamuk, dan itu nanti bisa menjadi penularan penyakit. Yang selanjutnya, cuci tangan hanya memerlukan air mengalir dan sabun. Sabun yang digunakan tidak perlu sabun khusus atau anti kuman atau antiseptik. Bisa menggunakan sabun mandi atau sabun cairan pencuci piring. 3. Baiklah Ibu, tadi itulah ada sedikit beberapa langkah. Semoga Ibu bisa praktekkan masing-masing di keluarganya. Dan saya ucapkan banyak terima kasih atas kesempatannya telah hadir di sini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.